Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ya beberapa waktu terakhir, beberapa hari ya terakhir, ada kabar ya kan. Gue lupa 2, 3, 4 hari yang lalu kurang lebih. Ada beberapa juga yang request di kolom komentar. Terima kasih terkait dengan kabar kalau Frankie de Jong. Nah, ini disebutkan terbuka untuk cabut dari Barcelona. Dan tentu saja kabar ini dikaitkan kembali dengan Manchester United yang 2 musim yang lalu, artinya di musim panas tahun lalu, musim panas tahun lalu, bursa transfer musim panas tahun lalu, di bursa transfer pertama Erik ten Hag, Manchester United ini kan menghabiskan daya dan upaya, melakukan daya upaya, menghabiskan waktu, bahkan hampir meraih kesepakatan dengan Barcelona. Beberapa kali gue sebutkan di Football United, gue curiga nih jangan-jangan Frankie de Jong ini memang sangat diinginkan oleh Erik ten Hag, dan bahkan mungkin juga menjadi salah satu poin penting di kesepakatan Erik ten Hag untuk datang ke Manchester United. Sehingga Richard Arnold pada saat itu, John Murtough juga datang ke Barcelona langsung, bahkan mereka melakukan proses yang cukup panjang walaupun akhirnya gagal. Di musim panas tadi berarti musim panas 2 tahun lalu ya, gue lupa. Dan musim panas tahun lalu di bursa transfer kedua dari Erik ten Hag ini, ya menurut gue menurun ya kabar terkait dengan Frankie de Jong. Tentu saja Erik ten Hag mendatangkan Mason Mount. Bagaimana dengan saat ini ya, akankah Manchester United mendekati Frankie de Jong lagi? Bagaimana gue melihat ini? Well, menurut gue ringan amatiran, Erik ten Hag kalau gue lihat dari musim panas tahun lalu, artinya bursa musim panas tahun kedua Erik ten Hag, dia sudah meninggalkan keinginan kalau menurut gue untuk mendatangkan Frankie de Jong. Walaupun memang Frankie de Jong ini pemain dengan kualitas yang luar biasa ya. Disebut-sebut memang Frankie de Jong ini gabungan dari beberapa pemain maestro di lini tengah. Dia tentu saja menjadi tulang punggung tim nasional Belanda, dan perannya pun juga sangat besar di Ajax Amsterdam ketika masih dilatih oleh Erik ten Hag. Gue juga melihat, katakanlah memang Manchester United ingin mendatangkan Frankie de Jong. Untuk apa? Posisi mana yang akan ditempati oleh Frankie de Jong? Frankie de Jong kalau gue lihat di formasi yang dimainkan mungkin oleh Barcelona, tim nasional Belanda, maupun juga oleh Ajax Amsterdam, ini sering berada di tengah, tentu saja di konsep 4-3-3. Erik ten Hag mungkin menurut gue sempat melihat formasi 4-2-3-1 di musim pertama di Manchester United dengan ada Frankie de Jong di posisi gelandang pivot. Salah satunya mungkin untuk Frankie de Jong, di mana Frankie de Jong punya kelebihan, punya kualitas, skill yang mumpuni untuk menghubungkan ya lini per lini di atas lapangan. Barcelona tentu saja juga banyak ya bergantung menurut gue dengan seorang Frankie de Jong di lini tengah. Sempat ada naik turunnya, tapi tetap gue melihat pemain ini berkualitas. Nah, balik lagi, kalau ke Manchester United dia akan di mana? Saat ini Manchester United sering bermain dengan sistem 4-1-2-3 atau 4-1-4-1. Di mana lalu tempat Frankie de Jong ini? Gue secara ringan amatiran ya melihat idealnya dia berada di posisi breaker, atau mungkin agak sedikit didorong ke depan menjadi tandem dari seorang Bruno Fernandes di posisi nomor 8. Selain itu ya di posisi atau di formasi 4-1-4-1 ini gue tidak melihat ada tempat lain untuk seorang Frankie de Jong selain di 2 posisi tersebut. Nah, sekarang perlu juga dilihat ada siapa saja di Manchester United di posisi tersebut. Nomor 1 jelas posisi breaker. Ini ya di beberapa waktu terakhir inilah sering diberikan kepada seorang Casemiro. Apakah Frankie de Jong akan menggantikan posisi dari Casemiro? Imajinasi tentu saja mengatakan ya kenapa tidak? Karena ada upgrade teknis di sana ya. Frankie de Jong bisa bermain fasih di posisi tersebut dan bukan
hal yang baru ya, bermain di posisi itu juga sebagai breaker. Dan banyak yang menilai secara teknis seperti gue katakan lebih bagus daripada Casemiro. Cuman gue juga harus membenturkan ini dengan realita bahwasanya memang Casemiro didatangkan juga dengan harga mahal musim lalu 70 juta. Memang dia masih dia katakanlah usianya yang sudah ya 30-31 tahun ketika didatangkan. Tapi gue juga melihat setelah dia kembali dari cedera, Erik ten Hag butuh pemain seperti Casemiro. Artinya bukan hanya untuk menghubungkan lini per lini, tapi juga bagaimana Casemiro ini punya kemampuan duel yang bagus. Benturan-benturan fisik yang juga berani dilakukan. Karena Liga Inggris berbeda dengan Liga Spanyol dan juga kompetisi lainnya, termasuk juga Eredivisie, bagaimana duel-duel fisik, benturan fisik, physical banget lah Liga Inggris ini menurut gue dibandingkan dengan liga-liga yang lain. Sehingga dan gue lihat juga Casemiro cocok di posisi tersebut, sehingga ya dia sering dipakai oleh Erik ten Hag, bahkan diandalkan. Lalu gue juga melihat bagaimana ada fungsi Casemiro ini bukan hanya di atas lapangan di permainan, tapi juga di dressing room, karakter. Sering dikabarkan kalau Erik ten Hag ini memiliki beberapa ada satu grup ya yang disebut dengan leadership team, kurang lebih demikian, pemain-pemain senior sebagai perwakilan Erik ten Hag di dressing room, katakanlah demikian. Diisi memang pemain-pemain yang punya karakter bagus, tujuannya untuk menjaga situasi di dressing room. Ada tentu saja Bruno Fernandes di sana, kabarnya Casemiro ada di sana, Lisandro Martinez ada di sana, Harry Maguire juga ada di sana. Jadi memang betul-betul pemain senior yang ada di sana. Dan ini juga salah satu hal yang memang dibutuhkan Erik ten Hag dari seorang Casemiro. Di sisi lain, Erik ten Hag juga pernah mengatakan salah satu fungsi datangnya Casemiro ini bagaimana bisa menularkan karakter pemenang ya. Karena sejatinya Casemiro memenangkan banyak gelar di Real Madrid, salah satu klub besar juga kan, tentu saja klub raksasa di Eropa. Dan inilah yang diharapkan dari seorang Casemiro. Jadi sekali lagi bukan hanya permainan di atas lapangan, tapi juga ada sesuatu di dressing room yang mungkin situasinya berbeda dengan seorang Frenkie de Jong, di mana gue melihat sisi leadership ya dari seorang Frenkie de Jong tidak setebal Casemiro. Sehingga ini juga harus diperhatikan. Bukannya gue membela Casemiro atau tidak menginginkan Frenkie de Jong, tidak. Gue menilai ya tentu saja dari sisi kualitas ada hal yang berbeda ya dari Frenkie de Jong. Cuman gue juga ingin melihat dari sisi realita seperti apa. Bagaimana kalau seandainya Casemiro akan diambil oleh klub Saudi, katakanlah demikian. Maka Manchester United akan dalam tanda kutip membuka lowongan kan untuk posisi tersebut. Akankah Frenkie de Jong datang? Yes or no. Kenapa? Ada juga faktor lainnya, Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo ketika Casemiro ini absen, dialah yang bermain di posisi breaker, gelandang bertahan tunggal itu. Dan dia bisa memainkannya juga dengan bagus. Dan jangan lupa, Kobbie Mainoo ini berusia 18 tahun. Kobbie Mainoo butuh menit bermain yang sesuai, proporsional, tidak terlalu tinggi-tinggi banget, tapi juga tidak jarang-jarang banget. Sehingga gue menilai kalau dengan datangnya Frenkie de Jong mungkin dalam tanda kutip akan menghambat nih perkembangan dari Kobbie Mainoo. Bagaimana kalau keduanya dimainkan secara bersama? Kobbie Mainoo di depan, Frenkie de Jong di belakangnya. Well, gue menilai Manchester United juga butuh gelandang yang memiliki semacam kayak petarung gitu ya, fighter. Sehingga sering sekali kan ketika Kobbie Mainoo yang ditempatkan di posisi breaker, Scott McTominay ditempatkan sebagai partner dari seorang Bruno Fernandes. Sehingga Scott McTominay harapannya juga akan membantu ketika memang tim ini membutuhkan pemain untuk melakukan duel-duel fisik. Gua menilai faktor fisik inilah yang bukan menjadi atribut terkuat dari seorang Frenkie de Jong. Walaupun sekali lagi dia memiliki skill yang bagus ya kan. Pembacaan bola, permainan yang bagus, kemampuan mengolah bola juga yang excellent menurut gue. Tapi dengan adanya dua faktor tadi itu, gue menilai sepertinya tempat dari Frenkie de Jong ini sudah terisi di Manchester United, terutama dari unsur atau gelandang. Gue justru berharap kalau memang Casemiro ini cabut ya, Manchester United bisa mendatangkan gelandang setipe yang hampir-hampir sama lah dengan seorang Casemiro.
Siapa contohnya? Ya ada beberapa nama tentu saja ya. Kalau gue sebut secara random seperti apa tipenya, mungkin seperti kayak Højbjerg contohnya. Gelandang seperti itu, gelandang petarung ya seperti Højbjerg, atau mungkin seperti Rodri di Manchester City. Ya, yang kurang lebih tipenya seperti itu gitu loh. Karena Kobbie Mainoo ini juga something menurut gua ya, talenta yang luar biasa yang juga harus diberikan perhatian terkait dengan perkembangannya. Sehingga kesimpulannya menurut gua, Frenkie de Jong ke Manchester United musim panas nanti, menurut gua tidak. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Berbeda nggak masalah, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.